Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita bersyukur juga bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Mari saya mengundang kita berdiri. Kita bersaat teduh. Dengarkanlah sabda Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari sama-sama kita agungkan Allah kita. Sebab kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Yang tak dapat dilukiskan. Kasih Allah tak terduga. Tinggi, dalam, dan luas. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak terkuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, tak akan bisa melukiskan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai gawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuat. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah
mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jika kami dapat berkumpul bersama-sama lewat online ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau datang berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka. Di mana saja mereka berada, kiranya Engkau hadir, menolong, memberikan konsentrasi sehingga setiap penyembahan kami, setiap ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga datang memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Baik itu dalam pikiran kami, di dalam perkataan, dalam perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun ini. Berarti bahwa kita akan memasuki bulan 12, yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita rayakan, kita nyanyikan Gloria, mulia bagi Allah kita. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Dengar malaikat nyanyi, suara berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita bergema. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita bergema. Amin. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gembala di padang, Gembala di padang telah sedang jaga dombanya, dengar berita surga bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. bersama ke Bethlehem, melihat bayi yang mulia. Bersama ke Bethlehem, melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk
di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu pujian berkata bahwa kasih Tuhan Yesus tidak berakhir. Tiada kuasa yang dapat memisahkan kita. Yesus penebus kita, mengorbankan dirinya hanya untuk kita, anak-anaknya. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku, korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkan. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, Dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya. Katakan kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Saudara, mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu di dalam ibadah. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, tolong kuatkan kami, kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, dan Engkau sendiri kiranya akan menuntun perenungan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur 24. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhanlah yang empunyai bumi serta segala isinya,
dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Saudara, sampai sekian pembacaan kita pada hari ini, dan tema perenungan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah hati yang menyembah. Saudara, ketika kita berbicara tentang menyembah, apa arti menyembah itu, saudara? Menyembah artinya tersungkur atau bersujud. Kata menyembah itu mengandung arti bahwa tersungkur atau bersujud. Nah, saudara, penyembahan adalah merupakan sikap hati dan itu merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang. Saudara, tidak bisa diwakili, setiap orang harus memikirkan hal ini, bagaimana bisa menjadi penyembah yang benar atau memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, penyembahan merupakan sikap hati dan itu merupakan kegiatan pribadi yang terjadi di dalam diri seseorang. Kemudian saudara-saudara, ketika kita melakukan kegiatan penyembahan, misalnya di dalam ibadah, entah itu di rumah kita masing-masing ataupun di gereja di mana kita beribadah, hati kita harus terpusat kepada Allah yang kita sembah. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, penyembahan adalah di dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus menghormati Allah dari hari ke hari. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal 24 yang barusan kita baca tadi. Di sini memberitahukan kepada kita gambaran tentang Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita sembah itu? Bagaimana pribadinya, saudara? Kita dapat melihat Tuhanlah yang empunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas alam semesta ini. Allah adalah Allah yang perkasa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, saudara-saudara, di dalam Mazmur ini, siapakah itu Raja kemuliaan? Dia adalah Raja jaya dan perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang kuasanya tidak dapat diselami, tidak dapat diukur oleh pikiran manusia. Nah, saudara, kalau demikian, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki alam semesta ini, pemilik tunggal alam semesta ini. Apa yang perlu kita mengerti, saudara-saudara? Saya mau mengajak kita untuk melihat satu peristiwa yang terjadi, saudara-saudara, di dalam 1 Tawarikh pasal 13. Ini adalah peristiwa ketika Raja Daud mau memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, saudara. Peristiwa ini adalah peristiwa besar, peristiwa yang boleh dikatakan sangat mengerikan pada saat itu. Kenapa, saudara-saudara? Raja Daud bermaksud untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Tabut Allah merupakan lambang kehadiran Allah. Nah, ketika Raja Daud berusaha bersama rakyat untuk memindahkan tabut Allah ini, saudara-saudara, peristiwanya di dalam pasal 13 1 Tawarikh ini, saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 8, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat yang ke-10,
maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, peristiwa ini peristiwa yang mengerikan, tidak terselami oleh pikiran manusia kalau kita pikirkan sepintas saudara-saudara. Jadi tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Daud memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Kemudian iring-iringan begitu banyak saudara. Dan dikatakan saudara di ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi saudara-saudara, tabut Allah itu diletakkan di dalam satu kereta. Kemudian lembu-lembu itu tergelincir saudara. Tergelincir, saya membayangkan kereta itu miring hampir jatuh begitu. Di ayat 9 itu kita dapat melihat di ayat yang ke-10 ada Usa di situ saudara-saudara. Ada Usa mengulurkan tangannya, mau menolong supaya tidak tergelincir saudara. Tetapi Alkitab mencatat saudara-saudara, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Di sini berbicara kenapa saudara-saudara, memperlihatkan kepada kita kenapa mati seketika. Maksud Usa itu baik, mau menolong, mau menyelamatkan supaya tidak jatuh, tidak tergelincir. Tetapi Allah dikatakan murka di tempat ini, di ayat ini saudara-saudara. Ini berbicara saudara-saudara, Usa yang bertugas pada saat, bukan yang bertugas, Usa yang ada di tempat itu bersama Ahio saudara-saudara mengantarkan kereta itu. Kenapa Tuhan bunuh dia di sana, di tempat itu? Saudara, alasan yang pertama, kedua orang ini bukan keturunan Lewi. Ada aturan saudara, ada peraturan di bilangan siapa yang boleh melayani pada saat itu. Tetapi dua orang ini mati seketika. Oleh karena saudara, dia bukan keturunan Lewi. Tabut Allah itu tidak harus ditaruh di kereta, tetapi biasa diusung oleh umat Allah. Nah tergelincir saudara, kelihatannya baik. Usa mau menyelamatkan, memegang tabut Allah itu, Tuhan murka. Di sini memperlihatkan saudara-saudara bahwa di sini berbicara tentang kekudusan Allah. Allah Israel adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Allah tidak mau umatnya main-main dalam melewati kehidupan mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah Israel mau agar umatnya menghormati Allah. Nah saudara, kalau demikian saudara-saudara, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang besar. Kita akan kembali ke Mazmur 24 ini. Dikatakan saudara-saudara, kalau kita memiliki Allah yang besar, Allah yang kudus, pertanyaannya di ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh saudara-saudara? Siapa yang mampu beribadah? Siapa yang mampu menghampiri Allah? Siapa yang boleh naik ke gunungnya yang kudus? Siapa yang bisa menyembah Allah saudara-saudara? Kita manusia semua adalah orang berdosa. Kita semua tidak layak saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat Mazmur 24 ini, di ayat yang ke-8 ada disebutkan siapa itu Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan adalah Raja di atas segala raja yang telah memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Memimpin di dalam perjalanan, membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Bagi saya dan saudara hari ini, siapa itu Raja Kemuliaan saudara? Raja Kemuliaan itu adalah Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara, bahkan yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama saudara-saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Apa yang harus kita miliki? Kemana hati kita? Siapa yang boleh menghampiri Allah? Mari kita melihat bersama-sama saudara
di dalam ayat yang keempat, siapa yang boleh menghampiri Allah? Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang berdaulat itu. Ayat 4 memberitahukan kepada kita seperti ini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap hati kita di dalam kita beribadah ketika kita menghampiri Allah? Siapa yang boleh menghampiri Allah yang kudus? Siapa yang bisa beribadah dengan benar? Siapa yang berani menghampiri Allah? Di ayat yang keempat, ketika ayat ini memberitahukan kepada kita apa arti ayat ini. Orang yang bersih tangannya. Bersih artinya saudara-saudara tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan saudara-saudara berbicara tentang tindakan. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela atau bebas dari kesalahan. Saudara, siapa yang ada bebas dari kesalahan? Kita semua adalah orang-orang yang bersalah. Tetapi hari ini saudara-saudara, Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghampiri Allah kita harus memahami bagian firman Tuhan ini, saudara. Orang yang bersih tangannya. Ini berbicara, saudara, apa yang kita lakukan, perbuatan kita, tindakan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam studi kita, di dalam kegiatan kita setiap hari. Adakah saudara-saudara, tangan kita sudah dibersihkan oleh Tuhan? Perbuatan kita, tindakan kita terus menerus dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan begini, saudara-saudara. Kita tahu tidak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Firman Tuhan mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, di sini dibutuhkan kepekaan. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati kita. Dia akan membawa kekudusannya di dalam kehidupan kita. Memberikan kita kepekaan, menyadarkan akan kesalahan kita. Sekecil apapun itu tersembunyi di dalam hati dan kehidupan kita, Dia akan menyadarkan kita. Di sini respon saya dan saudara berbicara saudara-saudara mengenai kekudusan orang yang bersih tangannya. Ketika Tuhan menegur saya dan saudara harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, bahkan jujur kepada Tuhan. Maksud saya, kalau memang salah, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan untuk terus dibersihkan dari hari ke hari. Saudara, kalimat berikutnya kita akan melihat bersama-sama siapa yang boleh menghampiri Tuhan. Bagaimana sikap hati kita ketika kita berada di dalam ibadah. Apa yang harus kita miliki, saudara-saudara. Dikatakan kalimat yang berikutnya adalah orang yang memiliki hati yang murni. Saudara, murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang buruk tersimpan di dalam hati kita. Saudara, hati adalah sumber perasaan kita. Tetapi banyak kali hal-hal yang tidak penting tersimpan di dalam hati kita sehingga membuat kita kehilangan kekuatan di hadapan Tuhan. Termasuk dosa kita, sedikit kemarahan, sedikit kebencian, sedikit iri hati, kita biarkan bercokol di dalam diri kita. Di sini kita dapat melihat orang yang dapat menghampiri Allah adalah orang yang murni hatinya, bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang tersimpan di dalam hati seseorang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ketika kita melakukan ayat yang keempat ini, saudara, orang yang bersih tangannya, kemudian dan murni hatinya, saudara lihat dampaknya di ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini menghibur kita, mendorong kita bahwa kita belajar bagaimana kita mengerti hati yang menyembah itu, sikap hati yang menyembah itu, dan ada dampak, ada anugerah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita miliki di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni kita, menebus dosa-dosa kita, menerima hidup kita apa adanya. Anugerah keselamatan itu adalah cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menasehatkan kita bagaimana kita melewati hari-hari kita ke depan di dalam kita melewati sebagai anak-anak Tuhan. Roma 12 ayat 1 memberitahukan kepada kita, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu, dikatakan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita memiliki kekuatan di hadapan Tuhan. Bagaimana ibadah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kita ada di rumah kita masing-masing, kita beribadah masing-masing di rumah kita. Bagaimana dengan hati kita, saudara? Begitu sulit kita memperjuangkan hati kita agar kita bisa fokus kepada Allah. Saya ingin mengatakan, saudara-saudara, sekali lagi, ketika orang-orang Kristen, saudara, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, berkumpul bersama-sama di dalam satu ruangan ibadah, ingat dan tanamkan di hati kita. Titik fokusnya harus tetap kepada penyembahan, menyembah kepada pribadi Allah itu sendiri. Sekarang kalau kita di rumah, saudara, kita sendiri ibadah, hati kita, titik fokus kita, yang kita hormati adalah Allah itu sendiri. Tetapi bagaimana kekuatan itu kita miliki, saudara? Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mari terus bergantung kepada Tuhan. Dan kalaupun saudara Tuhan izinkan kita berbagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja, pelayanan kita apapun bentuknya itu, saudara-saudara, entah saudara ada di depan, mungkin sebagai pemain musik, mungkin sebagai pemimpin pujian, atau mungkin sebagai singers, atau mungkin bagian yang lain, saudara. Tanamkan di hati kita bahwa di dalam pelayanan itu harus kita menyadari bahwa kita, saudara dan saya yang sedang melayani, saudara sedang menyembah Allah secara pribadi. Pelayanan apapun itu bentuknya, saudara, kita melakukan sesuatu bukan tugas. Kiranya kita boleh dapat melihat, saudara-saudara, bahwa kita sedang melayani, menyembah Allah secara pribadi di hadapan Tuhan. Jadi hati kita masing-masing, kita bertanggung jawab untuk diri kita. Bagaimana kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, pribadi Allah yang besar itu, Allah yang berdaulat, Allah yang kudus itu, memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan dimanapun saudara berada. Tuhan merindukan saya dan saudara agar memiliki hati yang menyembah. Dengan kata lain, hati yang menghormati Tuhan. Terus menerus belajar menghormati Tuhan di dalam segala situasi keadaan kita dari hari ke hari. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini.
Kami bersyukur kepadamu boleh belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang memiliki hati yang menyembah kepadamu. Kami tahu menghormati Engkau di dalam ibadah. Kami tahu menghormati Engkau di tengah-tengah situasi sulit, Bapa. Biarlah Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kiranya kita dapat memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita sama-sama naikkan pujian, hidup bagimu. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikku. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikku. Ku mau mencari
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, doksologi dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami ada hari ini karena anugerahmu Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan buat masa depan gerejamu. Kiranya Tuhan akan menuntun, memimpin ya Bapa, khususnya persiapan pelayanan di akhir tahun ini. Biarlah Tuhan akan memberkati panitia Natal, segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan pelayanan kami berkenan di hati-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada. Mereka yang sedang berada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan akan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul di dalam pekerjaan Tuhan tolong Bapa, beri kekuatan dan kemenangan. Dan juga yang sedang bergumul Bapa dengan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi di dalam keluarga, kiranya Tuhan tolong. Kami rindu pemulihan demi pemulihan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi sulit kami tetap bisa semakin hari semakin mengenal akan Engkau. Hari ini juga kami berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan akan memimpin dari pemerintah pusat sampai ke daerah, tuntunan Tuhan akan menaungi, sehingga bangsa dan negara kami dipulihkan dari hari ke hari. Kami akan akhiri ibadah kami ya Bapa. Kami mohon biarlah kasih daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, tuntunan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Warta GKK Panakukang. Segenap majelis dan jemaat GKK Indonesia Jemaat Panakukang mengucapkan selamat kepada Pasutri Evangelis Anton Siswanto dan Bertana Tania yang telah dikaruniai seorang putra anak kedua
Denzel Rafael Siswanto pada hari Rabu 11 November 2020 pukul 7.40 WITA di Rumah Sakit Ibu dan Anak Paramount, Makassar. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa ada di hari Rabu jam setengah 8 malam dan di hari Sabtu jam 6 pagi. Persekutuan doa dilakukan melalui Zoom meeting. Pertemuan share tetap dapat dilakukan via online. Bagi rekan-rekan yang belum mempunyai grup share, dapat menghubungi Evangelis Yunias. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA 7891237.000 atas nama GKK Indonesia JEMPNKK. Yang kedua dengan cara memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja pada jam kerja. Yang ketiga dengan cara scan QR Code yang ada di e-warta GKK Panakukang. Persembahan melalui QR dapat dilakukan melalui aplikasi yang mendukung transfer QR Code, contohnya OVO. Pada saat memberi persembahan, jangan lupa memasukkan satu angka unik sesuai dengan jenis persembahan. Daftar angka unik dan QR Code terdapat di Iwarta. Khusus untuk persembahan mingguan tidak memerlukan angka unik. Hari ini jam 12 siang ada rapat kwartal di Gedung Ebenezer. Rapat kwartal diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker 3 ply, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harap perhatian bagi seluruh majelis, wakil setiap komisi, dan koordinator departemen. Dalam rangka kegiatan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, panitia membutuhkan dana sebesar 25 juta rupiah dengan rincian bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan Natal 2020 dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA. Yang kedua dimasukkan dalam amplop persembahan Natal yang tersedia. Yang ketiga melalui scan QR Code GKK Panakukang dengan mencantumkan kode 011. Mari kita dukung dalam doa dan dana. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Natal umum di hari Minggu 6 Desember di Gedung Ebenezer. Mari dukung dalam doa saudara-saudari kita yang akan menyatakan iman mereka dan menerima sakramen baptisan kudus. Calon baptisan, Karen Serlinda Liangi, Rachel Anele Gosali, Sharon, Vanessa Patricia Layadi, Axel Chandra Winata, Handi Wiryanto Wangsa, Michael Wira Wangsa, Winata Aditya Reisen Susanto, CD, Jeremia Erikson Lee. Sampai jumpa minggu depan. God bless.